Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Akil Sud. Oke teman-teman, saya akan sedikit review ya tentang Demit Photon Gen 2. Mungkin sebagian di antara sahabat saya, teman-teman semua, ada yang penasaran ya, ada yang penasaran dengan Demit Photon Gen 2. Nah, ini penampakannya teman-teman ya. Ini Demit Photon Gen 2. Video ini saya buat untuk khusus yang belum tahu aja. Kalau misalkan yang udah tahu, pengen lihat, saya ucapkan terima kasih. Oke, lanjut ya teman-teman. Sekali lagi ini penampakan Photon Gen 2. Yang mau lihat ya silahkan. Ini penampakannya. Jadi ini untuk bahan perbandingan ya. Mungkin di antara teman-teman yang masih bimbang untuk memilih Photon mana ya, Photon mana nih yang mau dipilih, Photon pertama keluar atau Photon Gen 2. Kalau Photon yang pertama keluar ya mungkin kebanyakan orang ya teman-teman udah banyak tahu. Dan diantaranya saya juga kalau hunting kebanyakan pakai Photon ya. Nah, karena pakai Photon terus terang menurut saya enak teman-teman ya, untuk belusukan, untuk nyangkong oke-oke aja. Tentang kestabilan, tentang akurasi itu ya mungkin beda-beda trik, beda-beda cara. Kalau trik itu maaf, saya enggak dipublikasikan dulu kalau trik-trik saya itu. Oke, lanjut ya. Ini langsung aja, ini saya bahas tentang Photon Gen 2. Pertama ya, yang membedakan Photon antara 1 dan 2 di antara untuk chamber dulu. Ini chamber sedikit agak besar, kesini agak panjang sedikit ya, beberapa mungkin hitungannya mili ya, hitungannya mili. Terus kalau kesini panjang ya, kalau kesini lebarnya ya mungkin lebih lebar ini ya. Ya patokannya dimensi chambernya mungkin lebih besar, hampir mirip, cuman ini dimensinya agak lebih besar. Kenapa diperbesar? Karena untuk mengejar si tabung ini. Kalau Photon pertama OD-nya itu pakai tabung OD 50. Kalau ini enggak. Ini tabungnya tabung 60. Oh maaf, ini tabungnya OD 60 ya. Ini bisa pakai yang 500 cc ya, diantaranya DWM ya, yakin bisa ini karena DWM itu OD-nya lebih kecil daripada tabung yang 500 cc pada umumnya, termasuk tabung Taiwan ini. Terus pakai tabung Inokom bisa juga. Ini pakai Inokom juga bisa juga ya. Terus ini kebetulan saya ambil enggak pakai regul. Ini pakai adapter Mickey Mouse untuk khusus produk 88 ini yang pakai ini ya. Yang lain mungkin ya belum. Ini dari 88 ya. Terus untuk serombong ini OD-nya OD 19. Larasnya OD-nya keseluruhan ya. Dari sini sampai sana, sampai depan maksudnya OD-nya OD 14. Keseluruhan nih. Serombongnya OD 19. Kalau untuk ini panjangnya laras itu
itu 50 cm ya teman-teman ya. Ini 50 cm. Di sini ada logo taktikal Photon. Kalau sebelumnya mungkin ini logo taktikal ini enggak ada. Kalau 88 jelas semua produk 88 memakai logo 88 karena ini dikerjakan sama perusahaan ya, CV88. 88 itu bukan rumahan guys. 88 itu udah CV. Mesinnya banyak banget. Menurut saya udah layak lah jadi PT itu 88 itu. Karena fasilitasnya memadai, karyawannya banyak. Terus untuk ke belakang. Untuk ke belakang mungkin nih popor ya. Untuk popor ini agak pendek sedikit, terus diperlebar, dimensinya agak besar, agak gendut untuk menyeimbangin posisi chamber sama tabung. Nah gitu ya, paham kan? Ada mungkin dari teman ada yang perlu ditanyakan, ini mau pilih mana nih, Photon Gen 2 atau Photon pertama, yaitu tergantung selera ya. Untuk saya pribadi mungkin ya kalau Photon, kalau misalkan tabung yang umum 50 OD60 500 cc itu mungkin saya juga udah bosan guys. Udah bosan. Puluhan tahun saya memakai tabung 500 cc OD60. Nah gitu teman-teman ya. Jadi saya udah bosan, jadi kalau hunting ya tetap saya pakai Photon pertama. Senangnya pakai tabung OD50 gitu. Tapi ya diantaranya gini, ada orang yang suka Photon tapi untuk proses lama, apalagi nginep ya, hunting nginep gitu ya, cocok juga sih. Ini untuk Photon Gen 2 sangat cocok untuk yang suka nginep-nginep ya. Kalau Gen 1 ya kemungkinan untuk seharian cukup lah, cukup. Saya aja isi angin output itu Photon yang saya pegang biasanya saya setting di 1500 1600. Itu kalau isi angin 2500 itu seharian datang ke rumah itu paling nyisa ya 2000. Nah itu banyak, hasil tembakannya banyak. Kalau misalkan 30 shoot, dikukurnya ada 30, akurasinya bagus ya kena ya. Ya tapi nggak di shot semua teman-teman ya. Oke lanjut. Nah sekali lagi seperti ini menampakkan, terima kasih udah menyimak video saya ya. Ini untuk pertimbangan bila mana di antara teman-teman. Oke, saya kasih bocoran sedikit ya untuk Photon seperti ini. Ini maksudnya ini speknya spek standar. Yang dimaksud spek standar itu teman-teman ya, kenapa, apa sih perbedaan spek standar itu? Spek standar itu perbedaannya ya jelas tabung standar Taiwan ya. Terus non regul. Nah, itu spek standar. Ada juga yang spek standar pakai regul tapi tetap tabungnya Taiwan 500 cc itu. Dari larasnya, laras ya jelas, laras standar dari 88. Yang bukan standar apa? Yang mungkin yang bukan standar itu yang dimaksud kebanyakan orang itu larasnya laras LW, laras luar negeri gitu teman-teman ya.
Oke, apalagi ya saya mau bahas nih. Oh iya, saya sedikit bahas lagi nih. Setiap unit terus terang saya suka pakai reel pikat ini ya. Jadi kalau pakai reel pikat ini itu gini teman-teman ya. Ini kalau biasa kebanyakan kalau kita ambil unit di toko-toko itu kebanyakan reelnya reel 11. Nah ya ininya ya kecil. Kalau reel pikat ini nih kayak gini, kayak gerigi kotak-kotak kayak gini ya, kotak-kotak kayak gini. Terus pakai mountingnya mounting reel pikat ini. Jadi kalau misalkan kita pasang reel pikat ini sangat kokoh. Biasanya reel pikat ini umumnya dulu itu untuk senjata api ya, untuk senjata api. Tapi untuk senapan angin, untuk lomba maupun hunting sekarang kebanyakan pakai reel pikat ini. Kenapa sekarang banyak digunakan reel pikat ini ya, selain gagah kokoh ya, untuk tingkat kepresisiannya ini ya jelas ini lebih bagus, tingkat kemiringannya hampir lurus ya, tergantung pengerjaannya, produk yang dibuat itu dari 88 atau bukan gitu teman-teman. Kebetulan kan dari 88 itu pengerjaannya jarang yang campur tangan itu jarang, terkecuali yang mungkin ngambil gitu ya, sedikit poles itu pakai tangan. Kalau ngebentuk chamber dan lain-lain jelas pakai mesin, ada programnya. Oke, kita untuk dibalik aja ya teman-teman. Oh iya, ini ada yang perlu saya sampaikan. Untuk tes akurasi, setelah video ini saya akan tes akurasi ya. Setelah video ini saya akan tes akurasi. Kalau ini saya, untuk di video kali ini saya kasih gambaran aja karena mungkin durasi. Nah nanti berikutnya saya akan tes akurasi Foton Gen 2 non regulator. Seberapa penting sih unit pakai regulator itu? Menurut saya ya nggak terlalu penting sih sebenarnya, nggak terlalu penting. Kalau memang bisa settingnya kestabilan terjaga, mungkin salah satu di laras teman-teman ya. Salah satu di laras, nomor satu itu di laras ya, mungkin bisa saya katakan 85% akurasi itu adanya di laras ya. Sisanya kita masih bisa setting ya, setel dari, perhatikan dari setelan hammer, pair valve gitu maksudnya, ini pair valve ya, diperhatikan ada ukurannya, ini juga ada ukurannya itu jelas. Regulator misalkan kalau mau regulator ada ukurannya juga. Kalau ini kan yang saya bahas non regul nih, jadi settingannya gimana nih biar stabil ya jelas. Kalau saya ceritakan di sini ya lama banget lah ya. Mungkin kalau non regul itu harus dijaga pair valve sama pair hammer itu harus seimbang ya, mungkin ada trik ukurannya teman-teman ya. Tapi terus terang masalah akurasi 85% itu ada di laras, yang sebagiannya, yang 15%-nya ya settingan ini. Tapi gini teman-teman ya, kalau yang nggak pakai regulator itu biasanya kalau kita isi angin 2500 terus ada perubahan angin di bawah 2000 itu ada pergeseran akurasi. Itu aja. Antisipasinya gimana? Kalau saya sih ngingetin ini mungkin setelan hammernya ada di angka, ibaratkan nih ada 1 2 3
Kalau misalkan angin isi 2500 ya, itu setelan hammer saya ada di posisi nomor 3 di bawah 2000. Itu ada di posisi nomor 2. Itu tingkat kekerasannya ya. Ya biar biasanya akurasi itu tidak berubah. Dan ada juga sih yang nggak berubah. Ya mohon dicoba aja lah. Kalau saya sih nggak suka teori-teori ya, coba praktekin aja. Kalau teori-teori ya boleh kita nyimak teori-teori, tapi sambil praktek gitu, nggak ada salahnya. Nah, oke, kita lihat di sebelahnya penampakannya kayak gimana. Nah, ini untuk sebelahnya seperti ini teman-teman. Di sini ada, kalau Foton Gen 2 ada taktikal, kalau tulisan Foton ya hampir sama. Terus di sini ada kodenya ya, kode RIN-nya logo 88. Ini pembuangan angin. Kalau misalkan kita mau setting, mau bongkar-bongkar, ini angin bisa dibuka dari sini, dari kunci L ini ya. Kalau ini manometer juga, ini manometer sama. Di situ juga, di sebelahnya juga ada manometer. Ini bukan output, bukan apa-apa, ini tekanan angin ya, tekanan angin dari tabung. Manometer tekanan angin dari tabung ya. Nah oke, seperti itu penampakannya. Sekali lagi ini Foton Gen 2, popornya belakangnya kayak gini, agak gendut, dimensi chambernya agak besar ya. Larasnya ini kebetulan saya pakai yang 50 cm. Tuh yang 50 cm ya. Di serombong OD-nya nyampe OD 19. Nanti itu pakai Verdam Hogan Trinden. Untuk video selanjutnya saya tes akurasi, jelas saya tes akurasi ya. Kalau ini, kalau saya langsung tes akurasi di sini durasinya sangat panjang ya. Oke teman-teman, videonya saya akhiri sampai di sini ya. Mohon maaf bila mana ada penyampaian salah-salah kata ya. Kita sama-sama belajar kok. Boleh ngasih saran aja ke lewat deskripsi untuk tambahan bila mana saya ada perkataan atau salah. Itu tidak bermaksud. Saya juga selain admin, saya suka berburu, saya suka belusukan. Saya seneng oprek-oprek juga, saya rakit-rakit juga. Oke, gitu aja teman-teman ya. Sekali lagi saya minta maaf kalau misalkan ada penyampaian kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di lain waktu dan kesempatan.